Jadi sebenarnya dari struktur DNA itu Indonesia itu diberi kelebihan ya dari leluhur kita ya. Saya meyakini. Ya. Saya meyakini Cuma sekali. masalahnya otak itu jarang dipakai. Otak itu jarang diasah gitu kan, jadi tumpul gitu kan. Pernah nggak? Gini, ya. Kenapa saya ngomong begitu? Pernah nggak kita setiap hari mempunyai matriks gitu? Saya hari ini mau bikin ini gitu. Misalnya bikin ini, Pak. Satu aja. Kan di belakang bikin ini tuh otaknya jalan, Pak. Betul. Terlalu lebar, ini lubangnya terlalu gede, wah ini lubangnya gini, wah ini sobekannya terlalu ini, wah ini kayaknya warnanya, wah ini kalau cuma selembar aja, wah ini kalau ratusan pertanyaan untuk menjadikan barang seperti ini, kan otak diasah. Besoknya tantangan lagi, jangan bikin kodok, bikin kucing. Kucing nih bagus, kucing Persia atau kucing Indonesia atau kucing Iran atau kucing apa, kucing Jepang itu seperti ini, kucing Eropa seperti ini, kucing itu hanya untuk ngomongin gini satu aja. Kalau kita mau ngasah otak sehari itu cerdas, Pak. Sehari itu cerdas. Kalau tiap hari diasah terus, apa nggak pinter banget? Iya sih, benar juga sih. Kan gitu. Betul. Ini bukan sepele loh. Ini bukan sepele, bukan nih. Ini mesinnya apa? Kalau dijual 5.000, wah mahal pisan. 10.000 3 menarik. Kan duit 10.000 dapatnya 3. Tapi harus satu lembar aja. Ininya juga nggak boleh mahal-mahal. Kan itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab diri sendiri. Yang itu akhirnya mencerdaskan otak kita gitu. Coba sehari satu suruh bikin karya. Cerdas, Pak. Cerdas. Nah sekarang hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, ente udah bikin apa? Enggak. Ya gimana otaknya mau kepake? Karena mikir itu susah loh, Mas. Males gitu orang mikir itu. Nah itu, Pak. Ini jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Ini kan jadi masalah. Kita itu kaum penikmat, kaum pemakai, kaum konsumtif. Begitu ngomong kaum produktif, ya berpikir otak juga produktif, segala semua produktif, tangan produktif, semua produktif. Ini yang jadi masalah besar di kita. Dari pendidikan dasarnya sudah tidak dibiasakan untuk berpikir. Tuh. Kan akhirnya seirama gitu. Budayanya, perilakunya, pendidikannya gitu sejalan bahwa kita itu negara yang tidak produktif, negara yang konsumtif, negara yang tidak memiliki karya. Makanya ini penting jadinya itu. Oke, tadi bicara otak, bicara pikiran, bicara kreativitas ya. Terkait dengan bisnis ya. Kita bicaranya bukan hanya UMKM sih, bisnis nih, Mas. Oh, ini jadi ngomongin bisnis dong. Yeah. Lebih gede dari udah naik kelas. Bicara UMKM udah naik jadi bisnis. Saya lebih senang ngomongin bisnis, Pak. Iya. Mas, tadi kreativitas ya dalam bisnis ya. Itu akan terpola atau terwujud atau terbentuk ya. Iya. Dengan waktu ya. Betul. Dengan banyak kegagalan itu ya. Betul, sangat betul sekali, Pak. Jadi begini, ada orang yang belajarnya tentang kreativitas. Itu dibentuk dari pendidikan dasarnya sudah kreatif. Ngerti cara kreatif tuh, Pak. Cara kreatif tuh ada caranya. Misalkan gini, saya ngajarin ke anak-anak bagaimana memulai sesuatu hal yang sama sekali tidak dipikirkan orang itu. Saya kasih satu games itu. Coba pilih 2 binatang yang kalian sukai. Taruh anjing sama kucing, katanya. Ini yang ini kuda sama ayam, ini apa itu. Terus udah semua udah. Sambil saya ngajar, pas di akhir si tugas tadi, si tulisan tadi saya suruh buka. Sekarang kalian pikirin dua binatang yang kalian tadi pilih, kalau kawin anaknya kayak apa itu, suruh gambarin, Pak. Jadi giliran kudanil kawin sama ayam gitu, anaknya apa cuman nggak pernah. Itu kan nggak ada dipikir kan. Pak, gimana ya lu sih? Nah,
Kan berkarya kan begitu, Pak. Dari sesuatu yang nggak ada, nggak biasa, nggak pernah terpikirkan. Iya ya, ini ayam kalau kawin sama kuda gimana hasilnya? Nah, kayak kita misalkan mikirin gantungan kunci kawin sama binatang gitu kan. Nah, akhirnya ketemu kayak gini gitu loh. Orang yang tidak pernah sama sekali kepikiran, dipikirin gitu. Itu salah satu trik berkarya gitu, salah satu trik berkreatif gitu. Nah, dari situ baru tuh turunannya banyak. Nah, gini, itu bagi yang disekolahin. Nah, bagi yang nggak sekolah ya paling lihat kondisi sekitar. Oh, yang ramai itu lagi ST. Nah, ST ini orang udah beli jual semua, bla 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 bla. Misalkan ininya ST 3.000, yang ini 2.400. Tiba-tiba nongol ST yang diikat pinggirnya doang gitu misalkan. Kan itu kan satu kreativitas nggak penting, tapi buktinya dengan cara nali di samping aja kan itu udah satu jadi jualan khusus tersendiri dan laku. Nah, itu maksudnya kreativitas itu nggak sesulit yang dibayangkan kayak Thomas Alva Edison bikin lampu gitu, enggak gitu, nggak sengeri. Wah, kita kayak kudu bikin motor listrik baru disebut inovasi. Nggak sengeri itu gitu. Pokoknya naliin ST di pojok tuh udah satu kreativitas yang itu bisa menjadikan nilai ekonomi. Sama halnya dengan gantungan kunci. Gantungan kunci kan biasa ya, banyak yang jual ya. Tapi Mas Gun mencoba mengkolaborasikan, mengkombinasikan dengan kreativitas. Misalnya ada ornamen ini misalnya. Iya. Dan banyak sekali di belakang gitu. Segala-gala gitu. Dan ini masih akan terus. Saya nih ketemu lagi orang yang suka otomotif itu. Wah, ini bisa jadi mobil nih atau motor itu. Wah, ada lagi suka orang budaya. Wah, ini nih ornamen batik saya membuatin seperti ini lagi, bikin. Kan semua bisa terjadi, Pak. Iya, nanti menarik nih. Dari berarti basicnya adalah gantungan kunci ya. Tapi dari gantungan kunci itu bisa menimbulkan banyak kreativitas. Betul. Ada caranya, Pak. Berkarya itu ada caranya gitu. Nah, itu tips buat teman-teman ya. Iya. Ada caranya kan? Memang ya apapun harus dipelajari. Sama kayak orang arsitek bikin rumah kan belajar. Sampai 5 tahun. Jadi orang tiba-tiba pengen berkarya tanpa belajar, nothing. Nggak bisa. Harus sekolah, harus belajar gitu. Ya, tadi kan bilang caranya gimana Mas Gun? Sekilas aja caranya untuk mengasah kreativitas. Ya, nomor satu apa ya, kita pertama ada di lingkungan yang kreatif juga itu, Pak. Karena nggak ada, dan itu harus dikerjakan gitu. Kreatif itu harus dikerjakan. Gini, kreatif itu kan gini, kreat dan aktif itu ya. Asal kata dari kreat aktif. Kreatif itu mikir, aktif itu ngerjain gitu. Selama dua hal ini nggak dikerjain, nggak bisa dibilang kreatif. Jadi pokoknya kalau tiba-tiba bangun, kepikiran mau bikin pot bunga di depan rumah biar cantik, nggak sekedar mikirin. Wah ini ada bambu nih, daripada nganggur saya potong bambunya, saya kasih ini biar lucu, ditempelin apa. Nah itu kan kreatif tuh, Pak. Jadi ada satu pemikiran terus dikerjakan. Urusan benar salah nggak bernilai itu urusan nanti. Setelah itu semua dijalani, tiba-tiba orang datang, ente bikin pot lucu banget di depan rumah, saya dong bikinin. Wani piro. Nah itu baru proses ekonominya muncul di sana, Pak. Potnya jelek, wah baik nggak ada. Nah ini baru produk kreatif, belum jadi ekonomi kreatif, Pak, gitu loh, Pak. Berarti yang terpenting bukan hanya sebatas konsep ya, action. Iya dong, itu konsep belum dibilang kreatif, belum. Konsep tuh belum sempurna, baru kreat gitu konsepnya. Kreat baru kreat, belum sampai kreatif belum. Jadi ini ada ide kreatif nggak ada. Ide kreatif itu baru ngomong setelah divisualisasikan. Contoh, Pak, saya pengen bikin motor tapi rangkanya bambu. Terus saya pakai gambar 3D, Pak. Itu kan ada actionnya. Ada action practice do something-nya gitu. Dalam bentuk saya gambar di 3 dimensi. Tiba-tiba gambarnya nongol. Nah, itu baru ide kreatif tuh. Tetap ada do something-nya. Ada practice-nya. Practice-nya dikerjakan. Jadi bring sama do something-nya ini.
Tapi itu belum bernilai ekonomi ya? Belum. Jadi wah, panjang itu ternyata. Oh iya. Jadi nggak bisa instan ya, bisnis nggak bisa instan. Enggak. Jadi menuju satu ekonomi ada rumusnya lagi. Ekonomi itu kaitannya dengan konsumen. Ekonomi itu kaitannya dengan konsumen. Konsumen itu punya perilaku, konsumen itu punya behavior, konsumen itu punya keinginan, sesuatu yang dia mau, itu yang kalau kita bisa mengcover terkait dengan konsumen, baru nanti masuk ke unsur ekonomi, Pak. Nah, yang terpenting nih sekarang, saya lebih baik mengembangkan kreatif dulu nih, atau langsung ke ekonominya? Saran saya, apalagi bagi pemula, gini Pak, orang mau lari kan, kalau bayi tuh merangkak dulu, jalan dulu, udah stabil baru lari itu. Kita maunya lari, Pak, tanpa mengikuti, nggak bisa. Jadi semua tuh tahapannya ada gitu, dan itu harus dilalui dan itu harus dijalani. Pengen orang contoh udah kayak siapa yang sukses, ya itu juga mereka coba lihat track recordnya, bahkan bertahun-tahun. Kita melihat orang sukses tuh, wah, artis ini sukses, jadi artis aja. Dia tuh dulunya nginepnya di rumah temennya, nggak punya ongkos, minta ongkosnya ke temennya. Berbagai casting dilalui, bahkan buat casting ke sini nggak ada bajunya minjem. Begitu sukses naik Alphard, jangan dilihat Alphardnya itu loh, Pak. Kan gitu, nah. Termasuk ini proses kreatif ya dari nol dong. Belajar bikin ini salah, belajar bikin ini nggak bagus, belajar bikin ini keliru. Nanti sesuatu yang tepat. Udah tepat, dagangnya salah, ditipu orang, segala macam. Suatu saat ketemulah titik yang terbaik gitu. Wong makan mie instan aja ada prosesnya? Ya itu. Ada instan. Apalagi bisnis ya? Iya, bisnis. Wah, mie instan aja kudu ada proses, ada kompornya, kudu ada. Saya kadang gini, Pak, ada satu lagi yang mohon maaf nih. Wah, bisnis tuh katanya harus modal segala macam. Nah, itu benar. Ini ya. ini sih punten. Kita buat kerja aja nih. Kadang-kadang mau jadi satpam aja belum nyogok sekarang tuh. Iya. Apa itu bukan modal? Iya, benar. Lah, bisnis tuh faktor utamanya modal. Terus KTPN bisnis nggak ada modalnya. Orang mau kerja aja. Apalagi yang mau jadi pegawai, wah udah harus banyak yang dikeluarkan, harus jual tanah, harus jual motor, harus jual mobil. Giliran bisnis yang faktor utamanya itu modal, ngomongnya kudu modal, kan keliru besar itu loh. Sangat keliru banget itu loh. Yang untuk penghasilan unlimited gitu ya, udah bicara modal ya. Iya. Ya itu mindset di lapangan. Mindset, gitu, Pak. Jadi balik lagi kita tuh masalah mindset. Makanya dibentuknya dari nol lagi tuh. Harus dikasih pendekatan, keilmuan bisnis, bukan sekedar kita mas sekarang banyak ngomong bisnis secara analis gitu loh. Bukan bisnis secara praktis gitu. Analis ya. Iya, di kampus juga ngajarin bisnis analis, bukan bisnis praktis. Praktis tuh gampang, Pak. Saya gini, kemarin ada mata kuliah tentang konsumen. Saya ngutip dari sampai jam berapa gitu? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Ya. Ini dari sini ke Keraton setengah jam cukup. Setengah jam cukup. Jadi gini, ini penting. Saya ngutip dari beberapa pendapat gitu. Kalau dari akademis menganggap konsumen tuh terkait dengan psikologi, terkait dengan ini, pokoknya sesuatu yang akademik itu, Pak. Nah, saya tanya ke anak mahasiswa, nih kamu kan pengalaman sebagai konsumen nih, kan dikasih duit sama orang tua belanja, kan konsumen tuh. Saya mau tanya, ini beli baju, alasannya apa beli baju ini? Oh suka Pak, saya suka baju ini. Ini kenapa beli jam? Saya perlu jam Pak. Ini kenapa? Kamu duitnya buat apa? Buat beli bensin? Kenapa beli bensin? Perlu Pak. Ternyata secara praktis tuh konsumen tuh membeli sesuatu tuh alasannya mudah, hanya perlu, suka, penting, kayak gitu aja.
Nah, kita tinggal mau bikin bikin barang apa? Bikin yang disukai orang, bikin yang diperlui orang, atau bikin yang dibanggakan orang kayak Apple, Mercedes itu yang dibanggakan orang. Udah selesai, itu aja Pak. Simple sebenarnya. Simpel banget ternyata, secara praktis itu lah. Ya, secara praktis ya. Simpel banget. Kalau secara teoritis muter-muter nih. Wah, Bang. Begini-begini. Yang akhirnya tidak bisa dicerna sama anak-anak. Iya. Udah, kita bikin barang tuh yang mau disukai orang, mau yang diperlukan orang, atau mau yang dibanggakan orang, atau terus ada alasan yang paling mendasar gitu aja. Tapi pesaingnya banyak loh. Oh, nggak ada masalah. Oh, itu panjang lagi ngobrolnya 2 jam lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Sambung lagi. Mas Gun. Karena saya ada jadwal lagi. Siap. Nanti kita akan ngobrol santai dengan tentang bisnis ya. Iya. Walaupun sebenarnya channelnya Bincang UMKM, tapi kan bicara bisnis kan mungkin bisa diterapkan di UMKM ya. Bukan Siap. berarti saya bicara Bincang UMKM hanya membatasi UMKM, tapi di situ ada bisnis yang memang akan kita eksplor ke teman-teman. Siapa tahu apa yang tadi disampaikan oleh Mas Gun bisa memberikan inspirasi untuk upgrade, naik kelas ya. Mengembangkan kapasitas bisnisnya, mengembangkan kapasitas produksinya untuk hidupnya lebih tinggi lah, lebih layak lagi. Itu aja, Mas Gun. Hatur nuhun, terima kasih. Suami. Sampai ketemu Ya, lagi. yo. Mas. Ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di liputan selanjutnya.